Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loras Marasakti, NIM 210523617218. Offering E22. Saya akan menjelaskan bab PAI mengenai berdakwah melalui budaya Nusantara. Islamisasi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, tidak lepas dari peranan Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai Al-Duatu Al-Tisah, yaitu ulama-ulama yang menguasai Al-Quran dan tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Mereka adalah para ulama yang sangat mumpuni dengan teologi Abu Hasan Asy'ari dan mazhab Imam Syafi'i dan mengikuti thariqah tasawuf. Pada abad 14 Hijriah, 40% pengajar di Masjidil Haram bermazhab Syafi'i. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan orang Jawa. Wali Songo mampu membuat ajaran Islam menyenangkan dan menarik. Mereka mampu menyampaikan kandungan Al-Quran dan hadis kepada masyarakat dengan santai dan damai. Wali Songo sangat memahami karakter masyarakat, sehingga ajaran Islam yang dibawanya bisa dengan mudah diterimanya. Rasulullah selalu menyampaikan sebuah pesan yang disesuaikan dengan kadar akal masyarakatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus bersama para nabi agar berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka." Bagi Wali Songo yang terpenting, bagaimana ajaran Islam itu sampai kepada masyarakat tanpa harus melukai, menyinggung budaya dan adat istiadat setempat. Tentu hal ini saja sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Mengenalkan syahadat saja, Sunan Kalijogo mengemasnya dengan kisah wayang kulit berjudul Jamu Sekali Musodo, yang artinya 2 kalimat syahadat. Rasulullah menganjurkan agar terus berusaha mengenalkan syahadat. Imam Nawawi Al-Banati menegakkan dalam kitab Sulam Taufi, jika ada seseorang yang akan masuk Islam, maka kita harus segera menuntutnya untuk bersyahadat, tidak boleh menunda. Wali Songo sangat cerdas. Dalam bahasa Sufi, mereka sudah mencapai pada makom yang tinggi. Mereka lebih suka menggunakan farasa atau instingnya daripada logika. Mereka lebih suka menggunakan dakwah kontekstual tanpa meninggalkan tekstual. Ketika ingin mengenalkan Rasulullah dengan budi pekerti yang sangat agung, maka Sunan Kalijogo mengenalkan sosok Puntadewa dalam wayang kulit. Puntadewa bertubuh kecil, selalu merunduk, suka memberi makan orang yang kelaparan, memberikan payung pada orang kepanasan, dan memberikan sandal kepada orang yang berjalan tanpa alas kaki, selalu tersenyum kepada sesama. Semua sifat itu melekat pada pribadi Puntadewa, adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam kontekstual, model Wali Songo sangat asik dan mengena, sehingga tanpa disadari masyarakat mengenal dan mencintai Rasulullah. Sebuah contoh menarik misalnya, Wali Songo itu tidak harus mewajibkan kepada orang Islam membuat tempat ibadah atau masjid berkubah atau yang ada menaranya, sebagaimana masjid-masjid yang berada di negeri Arab. Justru banyak negeri di Nusantara ini berbentuk kelenteng, seperti Masjid Cheng Ho dan Pura, seperti Masjid Menara Kudus, Masjid Demak, seperti Joglo. Yang terpenting ialah bagaimana bangunan itu berfungsi sebagai tempat ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersoalkan bentuk bangunannya. Nah, model Islam sekarang sangat ribet sekali. Ketika melihat masjid yang ada lancipnya, heboh bukan main. Mungkin mereka tidak pernah melihat masjid Istanbul yang dulunya gereja, kemudian digunakan menjadi tempat ibadah umat Islam. Dengan membangun masjid berbentuk kelenteng, maka orang Cina tidak merasa risih dan ricuh, sekaligus tidak melukai masyarakat setempat yang berkeyakinan dan budayanya masih mengikuti leluhurnya. Keturunan Cina yang berada di Nusantara membangun masjid mirip kelenteng, tetapi esensinya tetap digunakan sebagai tempat sholat 5 waktu, pengajian agama, tadarus, itikaf, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga soal kuliner, di mana di daerah Kudus misalnya, soto kerbau jauh lebih populer dan menarik dibandingkan soto sapi, sekaligus menjadi kekhasan kuliner masyarakat Kudus. Rasanya belum sempurna jika belum ziarah ke makam Sunan Kudus, jika belum makan soto kerbau. Konon, Sunan Kudus sangat menghormati masyarakat setempat yang masih berkeyakinan bahwa sapi itu dianggap sebagai hewan suci. Karena tidak ingin melukai, Sunan Kudus pun melarang umat Islam menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan. Sebagai gantinya, Sunan Kudus menyarankan agar menyembelih kerbau. Dengan demikian, langkah Sunan Kudus dalam berdakwah tidak akan terhambat oleh polemik sapi.
Dakwah bersifat terus-menerus dan visioner. Jangan sampai karena masalah sapi, kemudian dakwah itu terganjal dan terganggu. Masyarakat Kudus yang masih memiliki keyakinan bahwa sapi itu suci juga tidak terganggu, sekaligus tersanjung dengan ajaran Sunan Kudus. Lambat tapi pasti, akhirnya dakwah Sunan Kudus diterima oleh masyarakat Kudus. Masyarakat Kudus pun memeluk Islam. Wali Songo begitu cerdas tatkala membumikan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, juga kandungan hadis Rasulullah di bumi Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Tanpa harus menggunakan bahasa Arab, masyarakat Nusantara pun akhirnya memahami kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah melalui hadisnya. Bahkan tafsir Al-Quran pun banyak memakai bahasa Arab Pego atau tulisan Arab tapi isinya Jawa. Orang Malaysia mengatakan ngaji Jawi. Tidaklah aneh jika kemudian Wali Songo sebagai ulama Nusantara itu mampu melakukan Islamisasi dengan mudah, karena menggunakan budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Puluhan juta, bahkan mendekati 300-an juta umat Islam di seluruh pelosok Nusantara memeluk Islam melalui pendekatan bahasa, budaya, dan bahasa yang santun. Tidak ada kalimat takfir atau mengkafirkan atau menyesatkan dalam berdakwah, tetapi justru mauidhah hasanah, kelembutan dan kesantunan dalam bertutur ketika mengajak orang memeluk agama Islam. Mereka tidak memaksakan kehendak, karena dalam Islam tidak diperkenankan pemaksaan terhadap suatu agama. Kultur budaya Nusantara memang berbeda dengan budaya Arab, Eropa, Afrika sekaligus lainnya. Perbedaan itu bukanlah untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi, sekaligus menghormati sesama hamba Allah. Cara bertutur, bersikap, menyapa, serta memilih kalimat yang tepat dalam menyampaikan dan mengungkapkan pendapat juga berbeda antara masyarakat Nusantara dan Arab. Menariknya, masyarakat Nusantara itu tidak membenci Arab, karena mereka memiliki keyakinan bahwa Rasulullah dan bangsa Arab, Al-Quran juga bahasa Arab, dan bahasa surga adalah bahasa Arab. Oleh sebab itu, para ulama dari bangsa Arab, keturunan Rasulullah, begitu dimuliakan. Bahkan ketika dicium tangan mereka tatkala menyalaminya, tidak diterangkan jika dalam berdakwah harus memakai cara Arab atau memakai bahasa Arab atau budaya Arab. Yang ada ialah Rasulullah itu panutan yang mempesona di dalam dakwah, sekaligus menjaga setiap tutur kata dan sikapnya, agar setiap orang merasakan kesejukan kelembutannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali engkau membawa rahmat bagi alam semesta." Surah Al-Anbiya ayat 107. Telah bertentangan dengan Islam dan benci Arab. Dakwah yang dilakukan oleh ulama NU Nusantara itu inovatif, variatif, kreatif, dan serta menarik. Disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, tetapi tidak bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Islam datang bukan untuk menjadikan orang Islam menjadi kafir, tapi bagaimana orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak kenal Nabi Muhammad beriman atau bersyahadat. Saat ini Muhammadiyah yang dinahkodai oleh Haidar Nasir mulai kembali pada dakwah kultural, di mana beliau ingin memberikan kesan bahwa Islam itu ramah, rahmatan ililaimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo dan ulama-ulama Nahdiyin. Haidar Nasir itu paling benci dengan orang Islam yang suka mengobrol tafkir atau mengkafirkan, karena itu termasuk bukan bagian dakwah Islamiyah. Dakwah itu mengajak orang bukan untuk menjustifikasi orang. Begitu juga dengan beberapa komunitas dan organisasi Islam sudah mulai merubah wajah bahwa di berbagai wilayah tidak sedikit simpatisan kelompok Islam rajin mengikuti sholawatan yang sudah biasa dilakukan oleh jutaan warga Nahdiyin. Bahkan ziarah kubur serta amalan-amalan Nahdiyin sudah bukan aneh lagi bagi masyarakat sekitar. Belum lama, bahkan saat ini 2021, sebagian dari muslim di Nusantara masih membenci tahlilan dan maulid Nabi Muhammad SAW. Juga ada yang tidak percaya bahwa dakwah Wali Songo, bukan ada yang berkata Wali Songo telah berhasil mengislamkan Nusantara. Namun masih banyak yang kekurangan alias gagal. Buktinya, Indonesia masih banyak praktek syirik seperti ziarah kubur, tahlilan, maulidan, walaupun pada akhirnya mereka menerima tradisi itu. Sikap takfir atau mudah mengkafirkan
dan tabdi mudah membibahkan kepada sesama Islam yang masih dilakukan oleh sebagian komunitas muslim di Indonesia dan dunia. Barangkali akan berkurang, barangkali bisa habis. Kalangan Habib di Nusantara memang ada yang keras, tetapi ada juga lembut dan santun, selalu menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah seperti Habib Lutfi dari Pekalongan. Dakwah NU yang sudah sejak awal menggunakan kultur budaya karena esensi dakwah itu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah kepada masyarakat. Jarang sekali para kiai dan ulama-ulama obrol dalil-dalil Al-Quran dan hadis, walaupun mereka hafal ratusan ribu hadis, karena para ulama dan kiai sangat memahami metode dakwah yang tepat pada masyarakat. Dan yang terpenting adalah tetap menjaga keutuhan NKRI, bukan seperti HT atau Hizbut Tahrir yang kerjanya selalu mengobrol kata-kata tidak pantas terhadap NKRI. Dengan Pancasila itu kufur, demokrasi itu kufur. Tetapi Hizbut Tahrir selalu demonstrasi dengan alasan negara Indonesia itu demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat kepada warganya. Dakwah selalu pendekatan kultural itu bisa dikatakan memenangkan tanpa harus merendahkan objeknya atau masyarakatnya. Menggunakan pendekatan akhlakul karimah seperti santun dalam bersikap, ramah dalam bertutur, selalu menyapa dalam setiap perjumpaan itu jauh lebih tajam daripada pedang dan jauh lebih kuat ledakannya daripada nuklir. Kasar kaku akan menjatuhkan umat Islam dan ajaran santun Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.